Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi pada minggu lalu, yaitu induksi matematika. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mengetahui ya macam-macam dari model pernyataan matematis yang dapat dibuktikan dengan metode induksi matematika. Kita kemarin sudah membahas mengenai barisan dan deret dan juga beserta contoh soalnya ya. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai keterbagian dan juga ketidaksamaan. Namun, sebelum Ibu membahas mengenai keterbagian dan juga ketidaksamaan, Ibu sebelumnya akan membahas mengenai konsep habis dibagi. Kenapa sih Ibu harus membahas konsep habis dibagi dulu? Karena kalian penting untuk mengetahui dan memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan habis dibagi. Karena hal ini sangat berguna dalam mempelajari keterbagian ya. Jadi ini kaitannya nanti dengan keterbagian. Nah, contohnya nih, misalkan Ibu mempunyai 10 habis dibagi 5. Ini adalah sebuah pernyataan, 10 habis dibagi dengan 5. Apakah benar bilangan 10 itu habis dibagi 5? Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita tahu bahwa 10 ini bisa dibagi dengan 5. Hasil pembagiannya berapa? Hasil pembagiannya adalah 2. Apakah memiliki sisa? Ada sisanya tetapi 0 ya. Karena 10 ini memang benar-benar habis dibagi 5, jadi tidak bersisa. Ataupun kalau memiliki sisa, sisanya 0. Kalau misalkan contoh lain, seandainya Ibu mempunyai bilangan 10, apakah bisa dibagi 6? Bisa, jawabannya ya. Bisa dibagi 6, tetapi memiliki sisa, yaitu sisanya 4. Karena kita tahu 6 dikali berapa sih yang hasilnya itu mendekati 10? Maka jawabannya 6 dikali 1. Namun sisanya adalah 4. Maka hal ini dapat dikatakan tidak habis dibagi. Seperti itu ya. Jadi konsepnya kalau dia habis dibagi memiliki sisa 0. Jadi benar-benar habis dibagi. Berarti 10 ini bisa Ibu katakan bahwa adalah kelipatan dari 5. Atau 5 ini faktor dari 10. Atau bisa Ibu tuliskan bahwa 10 sama dengan 5 dikalikan dengan suatu konstanta tertentu. Berarti kita tahu kalau seperti ini kayaknya berapa? Kayaknya sudah pasti 2. Seperti itu ya. Atau bisa juga Ibu tuliskan dengan 10 akan sama dengan 5 dikalikan dengan K plus 1. Kalau seperti ini berarti K-nya berapa? K-nya pasti 1 ya. Jadi jika Ibu mempunyai sebuah pernyataan 5 dikalikan dengan suatu bilangan apapun, mau dia K kuadrat ditambah 2X min Y, berapapun ya, atau misalkan ini X ditambah Z dikurangi Y, kalau Ibu mempunyai pernyataan ini pasti dia habis dibagi 5. Kenapa? Karena ekspresi 5 dikalikan dengan suatu bilangan tertentu, dia pasti merupakan kelipatan 5. Karena ada 5 dikalikan suatu bilangan, gitu ya. Jadi kalian jangan bingung. Kalau misalkan nanti kalian ketemu ekspresi atau tulisan yang menuliskan 5 dikalikan berapapun nih di samping kanannya, lalu kenapa itu habis dibagi 5? Karena hal ini merupakan kelipatan 5 atau faktor dari 5. Karena ada 5 dikali suatu bilangan, pasti dia bisa habis dibagi 5. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh keterbagian di video selanjutnya.